bersuka cita di dalam Engkau. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah kami Tuhan. Semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Lagu baru dalam hati Kami Tuhan, mulutku bersorak memuji namamu. dari hati kami, Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. kami memuji. Aku menyanyi memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Sama-sama kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau katakan, La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, dari hati kami Tuhan. hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Kita mau bergoyang bersama Tuhan. Katakan, La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, sukacita rohmu hadir di sini. sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Allah yang layak kita tinggikan. Maka mari saat ini kita mau mulai setiap rangkaian PD kita. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau ingat setiap kebaikannya. Kita mau ingat setiap cintanya. Karena saya percaya Tuhan kita yang membuat kita begitu amat berharga. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Tuhan, kami percaya cinta-Mu yang teramat besar. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu lah yang memampukan kami hari demi hari melewati kehidupan kami. Lebih-lebih Tuhan, bila pada malam hari ini kami boleh datang, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Maka dengan segenap hati Tuhan, kami mau datang, kami mau bersyukur Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu yang teramat baik. Kami mau nyatakan terima kasih kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Kami mau panggil Engkau namamu Yesus. Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Kembali kami mau nyatakan kami ada Tuhan. Ada Semuanya karena anugerah. anugerah-Mu ku
ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dan kami mau kembali katakan, kami ada Tuhan. ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hanya Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu benar Tuhan. Lebih tinggi kami mau puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dengan hati kami mau puji Engkau Ku Tuhan. kan memuji-Mu selamanya. Kami mau puji Engkau Ku kan memuji-Mu dan kami mau bersyukur. selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang amat baik. Hati kami mau bersyukur saat ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang teramat baik. Engkau Tuhan yang setia menolong setiap kali. Terima kasih.
Tuhan kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu kami bersyukur. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, kami mau memuji Engkau. Nyanyian pujian bagi-Mu. Yes, benar Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, Hanya nama-Mu yang besar. nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan Sungguh Engkau yang layak kami puji. Lebih tinggi kami mau katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, Nama-Mu besar. nama-Mu besar Tinggi dan layak Nyatakan segala pujian bagi nama-Mu yang kudus. Pujian kami baginya Tuhan. bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan besar nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak puji. Kami mau memuji, kami memuji Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak Kami mau imani, kami mau yakini nama-Mu yang terbesar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Nama Tuhan yang terdahsyat. Nama Tuhan sungguh Amin. dahsyat dan ajaib. Amin. Dan kami Amin. percaya semua yang ada di sini maupun di rumah, semuanya merasakan Roh Kudus. Saat ini kita mau Yes. bangkitkan roh kita. Kita mau katakan sama-sama bahwa kita mau bakti bersama Tuhan. Kita sama-sama mau katakan jiwa kita bebas terlepas karena Tuhan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir.
Suruhkan tinggi namanya, suruhkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Ya, benar keajaiban terjadi karena kita mau sama-sama saja bangunkan setiap roh kita. Katakan terus. Akan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus Roh tercurah. Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Ajaiban terjadi. Clap your hand please. Dengan sukacita kita mau katakan oe oe. Sekali lagi. Everybody jump up. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah. Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian hanya bagi Engkau Yesus. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh. Ajaiban terjadi. Ya. Ada pasti itu terjadi tempat ini saat ini. Sungguh lebih tinggi kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah menyalakan setiap dari api kita. Maka kita mau katakan bahwa Yesus sungguh mulia. Yesus sungguh dahsyat dalam setiap hidup kita. Kita mau katakan sama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama Tuhan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku.
boleh hadir di tengah-tengah kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Saat ini kita mau rasakan setiap kehadirannya. Karena saat ini Roh Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu mengalir di saat ini. Saat ini kami berkumpul Tuhan, bersatu hati untuk datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dengan segenap hati Tuhan, kami mau berkata, kami mau berdoa Tuhan, dengan segenap hati kami. Sujud menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Kami percaya Tuhan, saat ini nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini, lebih lagi Engkau boleh bajak setiap hati kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu yang akan ditaburkan saat ini melalui anak-Mu, Uskup Antonius Tuhan. Biarlah Engkau boleh urapi lidah bibirnya Tuhan, agar ia boleh menyampaikan setiap isi hati-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa ini kami mau persatukan hanya dalam satu nama yang kudus. Itu nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, teristimewa Catholic Family Ministry Surabaya, pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan renungan berkaitan dengan 100% Indonesia, 100% Katolik, atau 100% Indonesia Katolik, atau 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya akan mengawalinya dengan membaca Injil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Matius 16, setelah berbicara tentang perjalanan salibnya, Yesus menantang mereka yang hendak mengikutinya dengan bersabda, Matius 16:24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebagaimana kita ketahui, hampir semua rasul wafat sebagai martir. Mereka mewujudkan komitmennya pada Yesus. Mereka memberi contoh bagaimana hidup seperti Yesus, bagaimana mereka mengikuti secara total. Kesaksian hidup mereka juga diikuti oleh banyak orang Kristen yang rela mengorbankan diri demi iman dan gereja, sebagaimana kita saksikan dalam martir pertama Stefanus, yang juga meniru kata-kata Yesus ketika ia ada di salib. Kisah Para Rasul 7:59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan pada ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Itulah saudara-saudari, semangat heroik para martir gereja. Semangat heroik ini juga tampak dalam hidup para pahlawan negara Indonesia, dengan memberikan hati, budi, energi, materi, bahkan nyawanya.
Saya ambil beberapa contoh. Pilot pertama Indonesia bernama Agustinus Adi Sucipto wafat sebagai pahlawan pada usia 31 tahun. Yosafat Sudarso wafat pada usia 36 tahun. Dan Slamet Riyadi wafat pada usia 24 tahun. Mereka rela dan bersuka cita mengorbankan dirinya hingga mati demi sesama manusia, bangsanya, dan demi kemuliaan Allah Tuhannya. Di balik kesamaan ungkapan pengorbanan para pahlawan dan martir tersebut, sesungguhnya ada sumber yang sama, yaitu kedalaman hidup rohani, relasi dengan Allah yang diimaninya, membakar hatinya untuk mengorbankan diri pada sesama. Bagaimana mungkin seorang menjadi pahlawan sejati yang bersedia mencucurkan darah tanpa pamrih, pro patria untuk negara, kalau tidak tergerak hatinya oleh panggilan Allah yang mengutusnya, pro Deo, demi Allah, mewujudkan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan umat manusia yang diciptakan Allah dalam kemerdekaan. Bagaimana mungkin seorang menjadi martir yang unggul, yang rela mengorbankan nyawa dengan tulus, pro eklesia, demi gereja, kalau tidak terpanggil oleh Allah yang mengutusnya, pro Deo, untuk bersaksi hidup yang baik, benar, dan kudus. Maka komitmen pro patria et ecclesia untuk gereja dan negara bersumber dari imannya, pro Deo, demi Allah. Maka pro patria dan eklesia bukanlah dua hal yang berbeda, tetapi satu hal yang sama, karena warga negara yang baik pada saat yang sama juga akan menjadi warga gereja yang baik. Demikian sebaliknya, warga gereja yang baik pasti membuatnya juga seorang warga negara yang baik. Demikianlah sebaliknya, orang yang menjadi warga negara yang sejati akan menjadi warga gereja yang otentik. Kesejatian ini baik dipikirkan dalam konteks iman kita kepada Allah dan perutusan oleh Allah. Otentisitas juga dilihat dalam konteks durasi, seumur hidup, konsisten dan konsekuen berjiwa heroik, siap menjadi pahlawan dan rela menjadi martir, sekali berkata ya tetap berkata ya, bukan ya lalu tidak, maka tiada kata terlanjur untuk berbuat baik. Sekali berbuat baik, tetap berbuat baik. Demikianlah para martir dan para pahlawan mempunyai sikap seperti itu. Konsistensi ini penting karena kita mengetahui juga ada orang yang dulunya hidup tampak pro eklesia, mati-matian untuk gereja, tetapi akhirnya malah ada yang hilang, bahkan kabur dari gereja, bahkan menjelek-jelekan gereja, atau yang pada waktu lampau terlihat pro patria, berdarah-darah untuk negara dan bangsa, sampai dipenjara dan dianiaya penguasa waktu itu, ternyata kini terlihat dan terlibat penyalahgunaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berbagai dakwaan, baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti. Orang yang sekali pro eklesia dan pro patria, iman pada Allah dan demi negara, secara otentik akan juga menghidupi imannya untuk demi gereja. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang pura-pura mencari muka, maka Yesus didatangi oleh orang dan dikatakan engkau tidak mencari muka. Ya, memang tidak. Tapi kalau orang pura-pura bersikap oportunis, seolah-olah hidupnya pro eklesia dan patria untuk gereja dan negara, saat keinginannya tercapai, ia pun tak akan hidup lagi demi gereja dan demi negara. Karena apa? Ada udang di balik batu. Orang bilang ada daging di balik nasi demi perut sendiri. Setelah duduk aman dan nyaman, mendapatkan apa yang dicita-citakan, lupa atau bahkan meninggalkan apa yang dulu tampak menjadi perjuangannya, pro patria demi negara, pro eklesia demi gereja. Saudara-saudari yang terkasih,
pada Ekaristi Syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, kita mendengar dari bacaan pertama Kitab Putra Sirah, dari 1 Petrus, bacaan kedua, dan dari Injil yang baru tadi kita baca. Kalau dicermati ketiga bacaan itu, mengingatkan panggilan kita sebagai anak Tuhan yang baik, baik sebagai warga negara ataupun sebagai pejabat negara. Dalam Kitab Putra Sirah 10 ayat 1-8, kita diingatkan bahwa kekuasaan berasal dari Allah dan dipercayakan kepada orang-orang tertentu untuk memimpin bangsanya sesuai dengan kehendak Allah juga. Maka disebutkan apa yang dikehendaki Allah, yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan sebagai pemimpin arif dan bijaksana. Serta mana yang dibenci oleh Allah, yaitu bertindak sewenang-wenang, bukan hanya pada rakyatnya, tetapi juga pada bangsa lain, karena kelaliman, kekerasan, dan uang. Dalam bacaan kedua 1 Petrus 2, 13-17, kita diingatkan bahwa demi Allah, orang beriman teguh pada Allah akan mempertahankan kemuliaan Allah dengan mewujudkan kehendaknya di bumi. Demi Allah untuk taat kepada penguasa yang diberi wewenang secara legal. Di situ sebetulnya Petrus mengharapkan penguasa yang juga mempunyai otoritas moral dan spiritual hingga dihormati rakyatnya. Jangankan pada mereka yang diberi kuasa legal, Petrus menasihati kita agar hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Maka bagus di situ. Sebelum menghormati raja, Petrus mengingatkan hal yang jauh lebih penting. Takut akan Allah. Kalau raja itu mempunyai otoritas legal, moral, dan spiritual, hidup sebagai orang merdeka, hingga bisa membuat orang lain juga merdeka, karena menghormati semua orang dan mengasihi sesama, akibat takut akan Allah, masakan kita sebagai warga negara, sebagai rakyatnya, tak menghormati dan mentaatinya. Dalam Injil kita memahami adanya sikap oportunis dari tokoh dan pejabat, orang Farisi dan Herodian. Sikap oportunis mau untung sendiri dan mencari muka menjadi ganjalan untuk bisa menempatkan persoalan secara proporsional. Bagi seorang oportunis yang penting bukanlah kebenaran, melainkan ketenaran dan kebesaran. Sikap ini memungkinkan orang tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar, apalagi mana yang kudus. Kenyataan bisa dibolak-balik untuk menjatuhkan orang lain, bahkan untuk menjajah orang lain, untuk menindas orang lain. Orang semacam ini bermuka dua, tidak tulus dalam berkata dan bertindak. Sikap semacam itu dijumpai oleh Yesus dalam diri orang Farisi dan orang Herodian yang mau menjebak Yesus. Orang Farisi biasanya tak rukun dengan orang Herodian karena perbedaan keyakinan. Misalnya, orang Farisi menentang penjajah Roma, tetapi orang Herodian mendukung dinasti Herodes. Sangat berbeda. Dua kelompok yang sering tampil bagi kucing dan anjing ini tiba-tiba rukun karena mau menjatuhkan Yesus dengan mengajukan pertanyaan dilematis. Hingga mau menjebak orang. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Mereka mendesak. Biasa, orang yang tadinya ribut, tapi karena bersekongkol, ada orang lain yang dilawan, ya tiba-tiba rukun. Bukan itulah orang oportunis, kerukunan untuk menjatuhkan orang. Setelah tercapai tujuannya, mereka bubar lagi. Mereka memuji Yesus sebagai orang yang tidak mencari muka. Karena memang Yesus mempunyai muka. Yesus mempunyai integritas. Yesus tidak perlu muka karena ia sudah mencari muka. Ia punya integritas pribadi yang luar biasa. Perkataan dan perbuatannya nyambung. Sementara mereka tak punya muka dan mau mencari muka di depan rakyat. Mereka kehilangan muka.
maka mereka harus mendapatkan muka. Jebakan ini tampaknya mujarab. Yesus tidak mungkin lolos dari kecaman dan hukuman. Kalau ia menjawab, boleh membayar pajak, berarti ia akan dituduh melawan Allah yang adalah satu-satunya raja. Menurut keyakinan Yahudi. Kalau menjawab tidak boleh, Yesus akan diadukan kepada Herodes yang dianggap sebagai provokator melawan pemerintah. Orang Farisi bertanya soal pajak bukan karena mencintai hukum Allah atau mau membela Allah, tetapi mau menyembunyikan kejahatannya dan berniat menjahati Yesus. Orang Herodian bertanya soal pajak bukan karena mau menegakkan hukum Roma, tetapi mau menjilat penguasa atau mau mempertahankan status sebagai kelompok terhormat. Yesus membeberkan kemunafikan mereka yang sering kali mengambil hak Allah dengan mengabaikan hak orang kecil dan menindas rakyat biasa. Yesus justru menegur orang Farisi yang tahu tradisi hukum Musa, yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Misalnya dalam Ulangan 10 ayat 14 dikatakan demikian. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Dengan begitu Yesus menantang mereka. Jadi, siapakah Allahmu? Menurut kamu siapakah Allahmu? Tuhan atau Kaisar? Mereka kini masuk jebakan dan perangkap sendiri. Kalau mereka menjawab Kaisar, mereka akan dicaci orang Yahudi. Kalau mereka menjawab Tuhan, harusnya menjawab Tuhan, karena kitab Musa berkata demikian, Ulangan 10:14, mereka akan dicari dan diciduk oleh Kaisar, dilematis. Mereka pun tak bisa menjawab, lalu pergi. Di dalam Injil Lukas padanannya tentang pertanyaan boleh membayar pajak ini ada pada Lukas 20:20-6. Di konteksnya dibingkai dengan bagus, yaitu perikop Yesus menyucikan bait Allah pada Lukas 19:45-48. Orang jangan menggunakan jabatan, apalagi aktivitas dan status kudusnya untuk memanipulasi orang. Maka di situ berjualan, memeras orang. Maka Yesus datang menyucikan bait Allah. Maka sebelum mempersembahkan sesuatu kepada Allah sebagai suatu persembahan yang layak, orang jangan memanipulasi orang lain. Orang harus menguduskan diri, orang harus menyucikan dirinya. Maka pertanyaan jawabannya berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Seberapa besar? Maka dilanjutkan pada Lukas 21 ayat 1-4, persembahan seorang janda yang miskin. Kalau mempersembahkan kepada sesuatu kepada Allah, jangan hitung-hitung. Persembahkanlah seluruhnya kepada Allah. Maka ini ada satu contoh seorang anak yang diajak oleh ayahnya untuk perayaan Ekaristi. Lalu anaknya senang sekali karena sangat jarang sekali ayahnya pergi ke gereja. Lalu waktu ia pergi ke gereja persembahan, anaknya kolekte seperti biasa. Ia memberikan 50.000. Ayahnya berkata, "Nak, kenapa kau besar-besar?" Anaknya berkata, "Ayah, kenapa kepada Tuhan perhitungan? Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini karena bisa ke gereja bersama dengan ayah. Maka saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan." Ayahnya terpukul. Jangan hitung-hitung kepada Allah. Demikianlah apa yang harus kita persembahkan kepada Allah. Sucikanlah diri kita, maka dan persembahkanlah secara utuh. Saudara-saudara yang terkasih, orang oportunis tidak mungkin menjadi pribadi yang pro ecclesia et patria secara otentik. Biasanya baik pada awalnya untuk mendapat kekuasaan, bukan pelayanan. Lalu akhirnya menggunakan kekuasaan untuk menjajah orang, untuk memeras orang, untuk memanipulasi orang. Kadang-kadang hal ini tak disadari dan muncul di bawah sadar. Demikian pun dalam pelayanan suci. Kalau tak hati-hati, ada bawah sadar yang jahat yang bisa mengacaukan panggilan yang mulia.
Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mencari muka dan untung sendiri sering bersikap tak masuk akal. Jika ia berbicara, mengusulkan sesuatu atau bertanya, biasanya untuk mendapatkan sesuatu. Yang penting menang, lawan kalah. Yang utama kepuasan, bukan kebenaran. Ini akan mempengaruhi dirinya untuk mendapatkan kekuasaan, ya, dan lewat kekuasaan tersebut ia mendapat keuntungan. Padahal Yesus menasihati para muridnya dalam Markus 10:35 sampai dengan 45 bahwa kekuasaan adalah pelayanan. Saya kutip pada Markus 10:43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lihat Maria, aku ini hamba Tuhan. Ia dimuliakan menjadi yang termulia di antara manusia, menjadi yang terkudus di antara para kudus. Maria, aku ini hamba Tuhan. Yesus mengajak kita untuk memberi apa yang menjadi hak Allah dan kaisar. Hak Allah adalah hak atas hidup, karena kita adalah koin Allah. Kita diingatkan akan Kejadian 1:27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupanya kita adalah koin Allah, gambar dan tulisan Allah. Maka ketika Yesus melihat dinar, ia bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, kaisar. Berikanlah kepada kaisar. Apa gambar dan tulisan Allah? Manusia. Hidup kita adalah gambar dan tulisan Allah. Maka kita diajak untuk memelihara hidup dengan layak sedemikian rupa sebagai persembahan yang pantas. Yesus berbicara bukan sekedar soal memberi, tapi memberikan kembali. Hidup kita berasal dari Allah. Kita berhutang pada Allah, berhutang hidup. Allah berhak mendapatkan yang kembali. Apa yang kita miliki berasal dari Allah. Makin sejahtera hidup kita, rohani dan jasmani, makin kita berhutang pada Allah. Kita mengembalikan hak Allah dengan berbuat kasih kepada sesama yang tulus. Disitulah saudara-saudari yang terkasih, kewajiban spiritual kepada Allah kita wujudkan dalam kewajiban sosial kepada sesama. Marilah kita persembahkan hidup kita kepada Allah dan sesama berdasarkan porsinya dengan tulus tanpa mencari muka, lurus tanpa akal bulus, dan kudus tanpa bermuka dua. Disitulah orang akan hidup untuk kemuliaan Allah dan keselamatan sesama, sehingga hidupnya mengalami sukacita. Itulah pro patria et ecclesia, demi gereja dan demi negara. Ungkapan ini kiranya dirangkup dengan sangat bagus oleh Santo Irenaeus. Vivens homo gloria Dei, atau Gloria Dei homo vivens. Kemuliaan Allah terjadi saat manusia hidup. Kemuliaan Allah adalah kehidupan manusia, kesejahteraan dan keselamatan manusia. Allah akan dimuliakan kalau kehidupan manusia disejahterakan, diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk manusia, hingga Allah dimuliakan, seperti dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Yesus Kristus pada ayat 11 adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ia taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan manusia, untuk kemuliaan Allah. Semangat martir, semangat heroik sudah ditunjukkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Katolik kita sangat bangga pada gembala panutan gereja dan sekaligus tokoh nasional, Monsignor Albertus Sugio Pranoto SY, Uskup Keuskupan Agung Semarang, yang terkenal dengan pernyataannya 100% Katolik,
100% Indonesia. Ungkapan ini diulang-ulang dan dijadikan referensi bagaimana orang Katolik harus berbakti kepada bangsa dan negara, karena orang Katolik adalah bagian dari negara Indonesia. Itulah juga ajakan yang memberi semangat kepada umat Katolik untuk terlibat dalam politik, berani menjadi pejabat publik dan pejabat negara sebagai ungkapan iman kepada Allah dan kesetiaan kepada gereja Katolik. Untuk menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik, harus dikembangkan gagasan kesadaran membumikan Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Katolik sebagaimana dicontohkan oleh Bunda Maria, Bunda Gereja. Hingga kita makin akrab dengan Pancasila, makin dekat dengan gereja, makin memahami, mengalami, dan mewujudkan ajaran-ajaran Yesus. Maka kata Yesus, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Pancasila bukanlah sekedar bahan untuk dipelajari, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup dalam kesadaran kita yang benar. Setelah itu kita diundang untuk mewujudkan gagasan dan kesadaran tersebut dalam gerakan yang kudus, yaitu yang sesuai dengan kehendak Allah. Nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai 5 luar biasa. Dan itulah yang harus kita amal, bukan kita hafalkan, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini bisa dirintis mulai dari keluarga, lingkungan, paroki, gereja, tempat kerja, masyarakat, dan negara. Gerakan sederhana dan konkret tetapi juga mengejutkan kita hingga kita berkata kagum, wow, adalah dibuatnya patung Garuda Pancasila dengan simbol lengkap, simbol semboyan Bhinneka Tunggal Ika di samping gereja Katedral Keuskupan Agung Jakarta. Itu ya, bagaimana gereja dengan Pancasila berdampingan. Karena searah. Dan itulah juga tanda signifikan bahwa tiada dikotomi antara pro eklesia dan pro patria untuk negara. Jadilah seorang Katolik sejati, maka kita juga akan menjadi seorang negarawan dan warga negara sejati. Maka orang yang mengikuti sila-sila Pancasila dan mengamalkannya, pasti juga satu ketuhanan yang Maha Esa akan mencari Tuhan sesuai dengan imannya dan berpraktek sesuai dengan imannya yang dijabarkan pada sila-sila berikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pertama-tama menjadi orang Indonesia sebelum menjadi orang Katolik. Walau terlahir dalam keluarga, lingkungan, budaya, dan dunia Katolik. Begitu kita lahir di Indonesia, secara normal kita langsung menjadi dan diakui sebagai orang Indonesia. Tidak dipertanyakan lagi, tulen orang Indonesia. Maka setelah itu, beberapa saat kemudian, kita dibaptis sebagai bayi. Karena orang tua atau wali kita Katolik. Menjadi Indonesia itu melekat secara natural. Karena kelahiran. Menjadi Katolik itu terjadi secara kultural karena tradisi agama yang dipilihkan orang tua atau wali kalau kita dibaptis bayi atau memilih sendiri saat dewasa. Pertama-tama kita terlahir sebagai orang Indonesia, baru menjadi Katolik. Tetapi saudara-saudari, dalam satu diri yang sama, baik apa yang kita peroleh secara natural kewarganegaraan maupun secara kultural keimanan, harus kita kembangkan seoptimal mungkin sehingga identitas tersebut sungguh terwujud dalam suatu aktivitas. Seorang perlu terus-menerus mendidik diri, mencerahkan diri untuk makin menjadi Indonesia, makin Pancasilais, dan untuk memperdalam iman, keimanan Katolik dan pengalaman hidup menggereja untuk makin menjadi Katolik. Contohnya telah diperlihatkan oleh Bunda Maria.
Maka di sini saya membuat dua, ada Garuda Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan di sini ada Bunda Maria yang berkata, terjadilah padaku menurut perkataan, fiat mihi voluntas tua. Ya, dua. Kedua hal tersebut ada pada satu orang yang sama dan terpisahkan. Tak terpisahkan. Ada pada diri kita yang sama dan tak terpisahkan. Maka kalau proses pendidikan dan pencerahan, pengalaman dan pendalaman ini berhasil, maka orang akan menjadi orang baik, orang benar, orang santun, dan orang kudus. Artinya, ia menjadi manusia Indonesia asli dan menjadi umat Katolik yang sejati. Maka untuk menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik, Indonesia, orang Indonesia yang Katolik atau orang Katolik yang Indonesia, orang perlu serius dalam menjalani proses pendidikan dan pencerahan berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita yang membuat kita makin nasionalis dan Pancasilais, bangga dan membela Indonesia, serta makin Kristiani, teguh dalam iman kepada Allah dan setia pada panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih, jangan berani berkata, mari kita menjadi 100% Katolik tanpa tahu dan peduli pada dan bangga dan cinta pada gereja Katolik. Jangan berani berkata, mari kita menjadi 100% Indonesia tanpa tahu dan peduli pada bangsa Indonesia, tanpa mengenal Pancasila. Jangan berkata 100% Indonesia dan 100% Katolik tanpa memahami dan mengamalkan Pancasila serta mengimani dan mengamalkan sabda Tuhan dan ajaran-ajaran Yesus yang ada di dalam kitab suci. Jangan berkata 100% Indonesia dan 100% Katolik tanpa aktif dalam gereja dan terlibat dalam masyarakat demi kesejahteraan umat dan masyarakat yang lebih baik, hingga Allah selalu dimuliakan dan banyak orang mengalami berkat melalui perkataan dan perbuatan kita. Maka semangat pro patria et ecclesia atau pro ecclesia et patria dengan jiwa martir dan semangat heroik tidak mungkin terjadi kalau tidak pertama-tama orang pro Deo, demi Allah, dekat dengan Allah. Makin dekat seseorang kepada Allah, makin kudus seseorang, maka ia makin heroik dalam membela negara dan makin Pancasilais, serta makin Kristiani, makin berjiwa martir dalam hidup. Sehingga melalui perkataan, perbuatan, wewenang dan kekuasaan yang dipegangnya, Allah dimuliakan. Bangsa Indonesia dibuat bangga, negara disejahterakan, masyarakat dibuat mendapatkan berkat, dan kita juga mengalami sukacita yang luar biasa. Mari, jangan hanya kita pandai dengan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Marilah kita menjadi agen 100% Katolik, 100% Indonesia dengan hidup baik, benar, santun, dan kudus. Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan, kami mau bawa doa kami untuk bangsa ini Tuhan. Kami mau berdiri Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau katakan, hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya nama-Mu Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, Hanya nama yang ditinggikan, maka kami mau bawa doa kami Tuhan, untuk Indonesia kami Tuhan. Kami mau berdiri, kami mau bawa setiap doa kami Tuhan, biar sesuatu terjadi. yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan Benar Tuhan, ditinggikan kami mau atas menaikkan seluruh hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh Sungguh hanya namamu Tuhan di atas setiap bumi kami. Terima kasih Tuhan, karena malam hari ini kami boleh Kau perkenankan memuji, memuliakan Engkau. Lebih-lebih Tuhan, bila malam hari ini kami boleh Engkau berikan firman, Kau boleh sapa setiap kami Tuhan, melalui perantaraan anak-Mu, Monsinyur Antonius Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh berkati Tuhan anak-Mu ini, agar ia boleh terus menggembalakan kami semua Tuhan. Ia boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, memuridkan kami lebih lagi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, setiap firman yang boleh ditaburkan, boleh menjadi rema di dalam hidup kami, yang boleh kami gunakan untuk melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa kami telah selesai. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Kami mau persatukan Tuhan setiap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua sudah dipulihkan sama Tuhan. Yes. Kita sudah ditebus sama Tuhan. Benar. Maka Kita sebelum kita pilihan. mau akhiri, Yes. kita mau katakan kita pilihannya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Kau Tuhan, Kau yang mulia dalam hidup setiap kami Tuhan. Sama-sama kita mau bersuka, katakan Engkau Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau yang beri kami keselamatan Tuhan. Keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika
Tuhan. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan kami. Sungguh Tuhan yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau yang beri keselamatan Tuhan. Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Cinta-Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Everybody, Kau ku hidup bagi dunia ini lagi. kami gak mau kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hanya dapat sukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Everybody, kita mau dancing buat Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu di PD online berikutnya. Tuhan berkati. God bless you all. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saya Joy, koordinator PD CFM Surabaya. Saya sungguh senang Anda sudah menyaksikan tayangan kami tadi, dan saya sangat berharap tayangan tadi boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda merasa terberkati dengan apa yang kami persembahkan, Anda boleh juga berperan serta di dalam kegiatan kami. Apabila Anda tergerak mungkin untuk memberikan donasi, Anda bisa menyalurkan lewat rekening yang tercantum di sebelah ini, bisa juga lewat dompet digital. Kami percaya bahwa apapun yang Anda berikan, semuanya akan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.